hari ini adalah dibentuk dari 0 sampai 15 tahun. Ini hari Senin selalu upacara aku masuk pelajaran bahasa Indonesia, aku akan memarahi muridku, aku akan berteriak pada mereka. Korban akan menjadi pelaku karena penyakit batin, karena suka memendam emosi negatif gitu kan. Jadi asma, kadang nyeri bahu, kadang tiba-tiba nanti pembuluh darah, kena kanker, usus buntu. Perempuan banyak sekali Dora menderita benjolan-benjolan atau kanker itu dari sampah. Aku ini seorang perempuan yang bahagia. Kamu itu nggak layak berada dalam sini. Kita nggak mau dan kita berat tolak tanpa mengatakan maaf. Selamat datang di podcast Guru Berjuang, panggungnya para guru untuk menceritakan perjuangannya. Hari ini Dora bersama salah satu guru dan praktisi parenting. Jadi suatu hari Dora merasa stuck ya di karir guru. Dora merasa lelah dan benar-benar banyak masalah. Jadi hari itu Dora ketemu dengan Kak Nurna. Kak Nurna berhasil mendamaikan isi pikiran dan isi hati Dora untuk kembali bersemangat menjadi guru. Jadi hari ini Dora pengen teman-teman yang nonton podcast ini bisa lebih semangat untuk berperan menjadi sebaik-baik guru dengan menerima karirnya. Oke, gimana Kak Nurna hari ini? Sehat? Alhamdulillah bahagia. Bukan sehat, tapi bahagia ya? Bahagia dulu, baru nanti sehat, rezeki, kesempatan baik, ilmu baik semua datang. Bahagia dulu. Karena biasanya ketika kita tanya apa kabar, orang jawabnya sehat ya Kak ya? Afirmasi positif. Oke, berarti kita harus afirmasi diri kita untuk selalu bahagia, tersenyum. Apakah harus selalu tersenyum? Atau kadang-kadang kita harus boleh merasa capek, lelah, atau gimana? Lelah, capek fisik, capek batin itu manusiawi, wajar. Kadang kita berada di titik terendah, kadang kita semangat, dan itu bagian dari sunahnya hidup, fluktuatif. Kalau kita masih ada detak jantung, grafiknya naik turun kan, Dura kan? Iya. Tapi kalau kita yang udah flat aja, berarti itu kita udah nggak di dunia lagi. Jadi wajar. Jadi wajar ya teman-teman ya. Apalagi seorang guru ini kan pekerjaannya bukan hanya menyampaikan materi ya Kak ya. Tapi kita juga harus menghandle makhluk hidup yang beraneka ragam karakternya. Jadi kan Kakak ingat ya ketika kita jumpa kemarin sampai Dora berhasil meneteskan air mata karena merasa kenapa Dora harus menjadi guru. Tapi ternyata bukan titik Dora harus menyerah ya, karena mengingatkan Dora kembali bahwasanya guru ini adalah pekerjaan yang mulia, tapi ada caranya untuk kita bangkit ketika kita sudah merasa terbebani atau merasa sudah tidak tahu lagi arah untuk semangat. Nah hari ini kita pengen diskusi lebih lanjut, gimana sih seorang guru itu bisa menghandle dirinya sendiri, selesai dulu dengan diri sendiri sebelum aku mencintai siswa-siswaku gitu kan. Ya. Jadi kita benang merahnya itu kita sepakati dulu. Kita hari ini, orang dewasa hari ini adalah dibentuk dari 0 sampai 15 tahun. Jadi kita adalah bagian dari masa lalu diri kita. Nah, Kak Nurna hari ini adalah seorang guru, seorang anak, istri, dan ibu yang berangkat dari suatu kegagalan. Kegagalan karena tidak punya ilmu. Karena kita tahu ilmu itu lentera ya kan. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita 0 sampai 15 tahun mempengaruhi diri kita hari ini. Dari benang merahnya, akar masalahnya adalah pola asuh, manajemen emosi kita, kemudian sakit fisik kita, sakit batin kita itu adalah genetik, bisa jadi 70%-nya, selebihnya baru faktor lingkungan, faktor hidup, gaya hidup dan gaya pikir ya. Jadi membahas inner child, Dura, bukan tentang kita ini duduk membahas aib dan keburukan orang tua, tidak. Karena itu kan nggak bisa kita kendalikan dan kita nggak bisa memilih lahir dari mana, dari orang tua siapa, ya kan? Namun tugas kita hari ini adalah memutus mata rantai kekerasan atau pengabaian sampai di saya aja. Karena dalam ilmunya, kalau misalnya Dura lagi ngajar atau lagi down, lagi burnout, marah, berkata kasar, atau otomatis kayak ngelempar barang atau nyakiti tubuh, itu direncanakan atau enggak? Enggak. Dora berencana enggak? Hari ini hari Senin selalu upacara aku masuk pelajaran bahasa Indonesia, aku akan memarahi muridku, aku akan berteriak pada mereka.
Enggak. Enggak. Semua terjadi begitu cepat, Iya. refleks otomatis, tidak mau, tidak ingin, tidak suka kita melakukannya. Iya. Kenapa? Karena ada jejak dalam otak, ada memorinya. Jadi ketika momennya sama, kejadiannya sama, dia ke-recall karena penebalan memori masa lalu. Makanya Kak Nurna selalu bilang korban akan menjadi pelaku. Siklusnya itu seperti itu. Kalau kita tidak mampu memaafkan. Nah, kembali lagi memaafkan. Pemaafan itu bukan di sini, bukan kita nggak ingat. Kita tetap ingat, tapi jejak memori itu ada di sini. Gitu, ada di dalam memori kita. Kapan? Di atas 5 tahun. Dura nggak ingat kan kejadian masa kecil Dura di bawah 5 tahun? Enggak ya, tapi kalau kelas 1-2 SD tahu ya? Masih ingat ya 1-2? Enggak. Dora paling tahu kelas 4. Dari kelas 4 itu memorinya yang Iya, melekat. 7 tahun ke atas gitu. Makanya kita di sini mau belajar manajemen emosi kan, bagaimana yang baik-baik kita teruskan, kemudian yang buruk, yang menyakiti diri dan menyakiti keluar itu kita putus ya. Iya. Kak Nurna dulu tipe yang kalau marah dipendam, suka kali menelan sedih, marah, kesal gitu kan. Kemudian efeknya apa? Psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit fisik karena penyakit batin. Karena suka memendam emosi negatif gitu kan. Jadi ke asma, kadang nyeri bahu, kadang migrain gitu, kadang overthinking atau nggak bisa tidur gitu. Ketika tahu itu menyakiti tubuh, dikeluarin ke murid, ke rekan kerja. Ternyata jadi toksik. Iya. Orang banyak yang nggak suka sama kita, dibilang guru killer, dibilang julid gitu kan, atau kita ngomongnya berusaha lemah lembut nyampaikan ke siswa, tapi jadinya nyelekit. Iya. Karena itu luka itu kalau kita terluka, kita akan melukai orang lain. Jadi diri kita ini kayak sebuah teko. Kalau isi tekonya air sirup, yang keluar dari mulut tekonya apa, Dura? Sirup. Kalau airnya air teh, Teh juga kalau air comberan, sama iya. comberan. Jadi yang keluar dari mulut kita berarti pantulan dari dalam Diri kita. iya, dalam jiwa kita ya. Nah, berarti pilihannya kalau dikeluarin nyakitin orang, kalau ditekan nyakitin diri. Dura kalau punya kata-kata, Kak Nura bilang sabar, kayak mana gaya Dura yang masuk ke dalam otak selama ini? Sabar berarti harus menerima. Sabar gitu ya. Oh, Sering iya. diajarin gitu ya kita kalau sama orang tua dulu ya, sabar gitu kan. Nah, gitu kita sabar sambil urut dada, itu bukan sabar, itu pasrah. Jadi sabar itu kata kerja. Sabar itu kita bergerak, jadi bukan diam. Nah, jadi merilis itu berarti kita mengalirkan, kita membuat saluran untuk menyalurkan rasa marah, kesal, sedih kita. Kan kita dari awal tadi sepakat ya, kadang pagi bahagia, siang kesel, nanti sore sedih, malam nanti semangat gitu ya. Naik turun kan, kita kan fluktuatif. Nah, bagaimana kita mengikuti irama hidup ini dan tidak mengabaikan. Maksud Kak Nurna, kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi marah, aku nggak boleh, aku harus selalu positif, aku nggak boleh nangis gitu. Atau gimana ya, lagi nggak semangat tapi aku gurunya gitu ya, kayak sekarang gitu ya. Gitu ya. Kita harus belajar untuk menerima. Semua kita terima. Penerimaan itu nggak bisa nunggu waktu. Kita harus bergerak untuk menerima, berdamai. Berdamai itu apa? Berjabat tangan. Kalau kita berjabat tangan gimana, Dura, berarti? Ya, Yes. satu sama lain itu Iya, harus ada. sama. Iya, oke. Ini memang apa adanya, ini kejadiannya, ini memang bagian dari cerita hidup saya. Saya kecil memang pernah mengalami ini, misalnya kekerasan fisik, verbal, pembulian, atau pengabaian. Pengabaian juga termasuk kekerasan, karena itu lebih sakit juga ya. Kak Nurna mau cerita tentang proses Kak Nurna merilis. Jadi Kak Nurna juga kebetulan kayak Dura, guru bahasa dan sastra Indonesia yang hari-hari belajarnya apa? Berbicara, menulis, mendengar, menyimak. Akhirnya apa? Kepenuhan. Karena tugas di rumah juga ada, harus mendengar anak, mendengar suami, mendengar orang tua gitu kan. Kita, kantong jiwa kita ini seperti kendi. Kalau kita orang curhat, orang cerita, dengar lagi, apa yang kita lihat, kita dengar, semua itu masuk ke dalam kantung jiwa, dan itu kalau kepenuhan dia bisa meluber. Meluber itu penuh, dan kita dengan masalah wali murid, misalnya wali kelas menampung masalah-masalah
siswa merokok, siswa cabut, siswa yang pelaku bullying, atau banyak ya, kompleks sekali masalah siswa remaja khususnya. Iya. Jadi itu kepenuhan itu seperti ini loh Dura, tabung gas yang kalau dia udah kepenuhan sesak gitu, bocor sedikit, apa yang terjadi? Meledak. Dah, meledak itu bisa keluar apa? Tantrum. Tahu pernah lihat anak balita tantrum? Iya, teriak, marah, otomatis lempar barang, nyakitin diri, nyakitin orang, ngomong kasar gitu, memaki gitu ya. Itu yang dilarang. Kita hari ini tahu ya, hadis tentang la taghdab wala kal jannah, jangan marah bagimu surga. Marah boleh Dura, tapi yang nggak boleh marah-marah. Beda ya. Beda. Jadi marah yang elegan. Kalau kita marah sambil ngomel merepet panjang lebar, itu nggak sampai pesan, yang sampai emosinya. Ya nggak sampai kan? Kalau kita lagi kesel terus diceramahin, ayat hadis masuk nggak? Nggak enak ya, makan pun nggak enak ya kan? Gitu juga siswa kita, murid atau anak kita. Pembuluh darah, kena kanker, usus buntu. Perempuan banyak sekali Dora menderita benjolan-benjolan atau kanker itu dari